Tenggorokan gue masih agak busted, tapi kalian minta video ini, so let's get into it. Roll the piano. Beberapa minggu yang lalu, kita sempat bahas soal Mercedes-AMG One di segmen The News. Dan gue bilang, karena mobil ini saking kompleksnya, gue nggak mungkin bahas semuanya di The News. Nah, sambil gue riset, suddenly it got me thinking. Kenapa hampir nggak ada mobil jalanan yang pakai mesin mobil F1? Bukannya sebenarnya itu tinggal cemplungin aja ya? Sama-sama mobil gitu. Ngedesain mobil jalanan itu bukan hal yang gampang. Rata-rata perusahaan butuh waktu 5-10 tahun untuk ngembangin mobil yang dijual buat khalayak umum. Dan itu mulai dari tujuan desainnya apa, mobilnya mau dipakai buat apa, sampai gimana supaya mobilnya aman dipakai di jalan. Jadi ada satu set regulasi, mungkin nggak satu, ada banyak set regulasi yang nggak bisa dikompromi kalau kalian mau bikin mobil yang homologated buat pemakaian harian. Misalnya, posisi lampunya di mana, batas berisiknya kayak gimana, jadi ada noise limitnya, ketinggian minimum dari tanah supaya mobil kalian gak gasruk, dan segala macam tetek bengek yang harus dipikirin supaya mobil kalian legal dipakai di jalan. Selain itu, manufakturer juga harus ngitung kemungkinan-kemungkinan kondisi tertentu yang bisa ngeganggu operasi mobilnya itu sendiri, kondisi dari luar ya. Misalnya, mobilnya kena macet, harus bawa konstan 100 km per jam di tol, atau misalnya kena lampu lalu lintas, atau bahkan sesimpel kalian masuk ke basement parkiran atau kalian masuk multi-story parking. Kan kadang-kadang takut mobil kalian gasruk atau kalian harus 3-point turn. Kondisi-kondisi tadi mobil balap pada umumnya nggak akan ngadepin gitu. Apalagi kayak mobil F1 gitu di track. Mereka cuma harus dibikin sesuai dengan set aturan yang ditetapkan untuk balap. Other than that, itu basically bebas, nggak ada kompromi. Mobilnya dipakai untuk performance. Beda sama mobil harian. Nah, this lead us nicely to the AMG One. Dan, to a certain extent, Aston Martin Valkyrie. Kayak yang gue bilang, Mercedes AMG One beneran pakai power unit yang sama yang dipakai sama mobilnya Lewis Hamilton di tahun 2016. Waktu Nico Rosberg juara dunia. Yang berarti mesinnya sama-sama mesin 1,6 liter V6 turbo yang bener-bener mesin buat balap. Digabung sama energy recovery system kayak di F1. Sekarang namanya bukan energy recovery system, namanya motor generator unit, MGU. Nah, mesin combustionnya sendiri, mesin turbonya sendiri bisa ngasilin 566 horsepower. Tapi si IRS-nya ini, MGU-K untuk yang recovery energi kinetik sama MGU-H untuk recovery dari energi panas, bisa ngehasilin tambahan 282 horsepower gabungan ya. Itu juga masih ditambah sama 2 motor listrik di depan. Jadi AMG One ini all-wheel drive. Nggak kayak mobil F1. Motor listrik di depan ini bisa ngeluarin 322 horsepower. In total, kombinasi 2 motor listrik depan, sistem MGU-H dan MGU-K, dan mesin internal combustion, ngehasilin 1063 horsepower untuk AMG One. Tenaganya lumayan. Tapi, ada masalah di sini. Supaya mesin ini bisa dipakai di jalan, tim Mercedes High Performance Powertrain di Brackley, di Inggris, kerja setengah mati buat ngemodif mesin tadi. Mereka ngemodif mesin bukan supaya lebih kencang justru, itu gampang buat tim di Brackley. Tapi mereka modif mesin ini supaya lolos regulasi. Dan, nggak gampang jebol pas dipakai, anggaplah keliling kota, atau dipakai buat touring kemana gitu. Karena alasan ini, mesin ini harus dilimit dan ada kompromi di sini. Jadi, tadinya mesin F1 tuh bisa digeber sampai berapa? 15.000 RPM, sekitar segitu kalau nggak salah. Kalau ada yang ingat tolong koreksi. Sekarang cuma bisa nge-rev sampai 11.000 RPM. Terus RPM idle-nya sendiri turun. Biasanya mesin F1 tuh 3.000 RPM atau sekitar segitulah. Sekarang RPM-nya turun ke angka 1.280. Masih tinggi sih untuk mobil jalanan, tapi dibanding originalnya jauh lebih rendah. Tapi di sini ada masalah kedua. Begitu RPM idle turun, mesin jadi nggak stabil. Jadi harus tambah lagi, harus pakai balancing. Mesin jadi agak lebih berat. Terus juga ini masih ada masalah utama nih, masalah paling besar, which is maintenance. Mesin mobil F1 tuh maintenance-nya nggak segampang mesin mobil biasa. Mesin mobil F1, lu beres balap, literally mesinnya di package, balikin lagi ke pabrik, di refurbish. Dilihat parts mana yang bisa diganti, parts mana yang nggak perlu diganti. Terus basically mesinnya kayak di rebuild gitu.
Dan itu nggak lucu kalau misalnya owner tuh harus ke bengkel, dan nggak bisa bengkel sembarangan ya. Kalau ini berarti harus balik ke UK ya. Nggak lucu kalau mobilnya harus dikirim ke UK tiap 25.000 km. Maka dari itu, akhirnya diusahain nih, power unit ini bisa dipakai sampai 50.000 km. Sebelum mobilnya harus dikirim balik ke Brackley buat engine rebuild. Jadi ini kenapa AMG tuh sampai pusing, jatuh bangun, guling-guling, sampai sakit kepala, supaya bisa bikin AMG One jadi mobil yang road legal. Sekarang kebayangkan seberapa susahnya pasang mesin mobil F1 buat mobil jalanan? Ya, karena memang tujuannya beda banget gitu. Now, mungkin kalian mikir, Aston Martin Valkyrie perasaan nggak segitunya deh. Itu karena, walaupun Aston Martin Valkyrie itu super ekstrim, dan Aston Martin klaim Valkyrie itu F1 car for the road, mesinnya nggak sama sekali nggak related ke F1. Oke, projectnya dirintis sama Aston Martin dan Red Bull Racing. Oke, kepala desainernya memang Adrian Newey. Dan oke, Cosworth emang punya experience bikin mesin mobil F1. Tapi mesinnya bukan mesin mobil F1. Mesin ini, 6,5 liter V12 dari Cosworth ini, sebenarnya dibikin buat jadi mesin jalan raya, mesin mobil road legal. Cuma mesin mobil road legal yang agak gila. Karena, ya bayangin aja mesin mobil road legal tapi bisa 11.000 RPM, bisa 1.000 horsepower tanpa turbo loh, tanpa turbo dan tanpa hybrid. Nah, di sini bedanya. Cosworth ngambil teknologi yang mereka pelajari dari zaman dulu, supply F1 dari era 60-an, pakai Cosworth DFV, sampai era berapa? Tahun 2013-an, pakai Cosworth yang V8, Cosworth V8 yang 2,4 liter, sama pelajaran-pelajaran yang mereka dapat dari dunia balap. Lalu mereka taruh di mesin ini untuk bikin mesin yang bisa dipakai di mobil jalanan sejauh seenggaknya 100.000 km. Ya, oke, mungkin nggak sebanyak mobil biasa yang bisa sampai jutaan kilometer, tapi untuk mesin high strung kayak gini, ini jauh banget. Although, gue nggak kebayang jalanan mana yang dipikirin sama Cosworth yang mereka kira cocok gitu buat mesin kayak gini. I really don't know. Tapi itu bukan urusan kita. AMG, on the other hand, literally ngambil mesin mobil F1 dan berharap mesinnya nggak jebol pas dipakai macet-macetan di tengah London. Lo and behold, ternyata kenyataannya tidak semanis rencananya. Dan ini bukan pertama kali ada kejadian kayak gini. Dulu, Ferrari sempat ngiklan F50 sebagai F1 car for the road. Iya. Oke, F50 sama dulu F1-nya yang 641 atau yang mana lah, lupa. Sama-sama V12 mid-engine. Sama kayak mobilnya Jean Alesi. Sama kayak mobilnya Gerhard Berger. In a way, sama kayak mobilnya Michael Schumacher waktu pertama dia di Ferrari. Tapi, supaya mesinnya bisa dipakai di jalan, itu mesin harus digedein kapasitasnya. Karena dengan kapasitas yang sama, torsinya terlalu kecil untuk dipakai di jalan. Akhirnya, mesin digedein. Terus karena mesinnya digedein, inersianya naik, redline-nya turun. Terus juga karena takut nggak nyaman, bushing yang tadinya besi, semua diganti pakai karet. Jadi, nggak gerdek kayak Vario yang mesinnya nggak balance. Flywheel-nya juga harus ganti, biar RPM-nya nggak goyang, biar agak gampang bergerak dari diam gitu. Hasilnya, janjinya mesin 3,5 liter V12 640 horsepower, 15.000 RPM kayak di F1. Kenyataannya jadi mesin 4,7 liter V12, cuma 513 horsepower, 8.500 RPM doang. Malah katanya lebih pelan dari Ferrari F40, walaupun Ferrari F40 klaimnya 480 horsepower, katanya sih F40 aslinya 600 horsepower. But that's beside the point, oke? Tapi ya itu, jadinya barangnya beda gitu sama yang diharapkan. Dan maka dari itu dulu banyak yang nggak suka sama F50. Karena merasa dibohongin gitu. Although, ngelihat harga F50 sekarang, ya agak nyesel kali ya mereka nggak beli F50 dulu. Apparently, skala dari kegilaan proyek AMG One ini bisa disimpulkan dengan pernyataan CEO-nya Mercedes-Benz, Ola Källenius. Dia bilang sendiri, saya rasa tim board of director kami lagi mabok pas kita bilang setuju sama proposal AMG dan Mercedes High Performance Powertrain untuk bikin mobil jalanan yang pakai mesin mobil F1. But either way, AMG One ya akhirnya udah diluncurkan versi produksinya, walaupun kompromis karena beratnya juga jadi 1.765 kg, which is pretty heavy untuk mobil yang bilangnya mobil F1 buat jalanan. Dan total 275 unit siap dibikin dan dikirim ke customer, selama customernya bukan orang Amerika atau Kanada, karena ada legislation di sana yang bikin mesinnya nggak bisa dipakai. So, buat customer dari US atau Kanada yang sudah bayar DP, silahkan ambil DP-nya lagi. Anyway, itu tadi cerita tentang AMG One, Aston Martin Valkyrie,
beberapa orang gila, dan kenapa hampir nggak ada mobil jalanan pakai mesin mobil F1. Nah, kira-kira untuk episode Carpe Diem selanjutnya, kalian mau bahas apa nih? Banyak bahasan menarik di dunia permobilan. Kalau kalian punya ide buat bahasan, langsung komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat kasih like di video ini, supaya algoritmanya naik. Hehe. Terus jangan lupa juga subscribe ke channel Exotic Car Spotters Bandung, nyalain notification, supaya kalian nggak ketinggalan bisa berita terbaru atau ya video apapun yang terbaru dari kita. I'll see you again in the next video. Goodbye.